Cerita ini diangkat dari kisah nyata, legenda, atau pengalaman yang menginspirasi. Nama dan tempat mungkin direka ulang oleh AI bukan untuk ngarang bebas, tapi biar ceritanya makin asyik. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalau enggak, nanti AI-nya cari kerjaan lain jadi penulis drama telenovela. Terima kasih sudah mendukung. Namaku Siti dan aku seorang bidan desa. Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 5 tahun, membantu ibu-ibu melahirkan, mengurus bayi, dan mendampingi mereka dalam masa-masa sulit. Meski aku sudah terbiasa dengan kehidupan di desa yang sunyi, aku tak pernah menyangka malam itu akan menjadi malam yang paling mengerikan dalam hidupku. Malam itu gelap. Bulan hanya tampak separuh, tersembunyi di balik awan hitam yang menggantung berat di langit. Aku baru saja selesai memeriksa seorang ibu hamil di rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika aku tiba di rumah. Suasana begitu sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar di kejauhan. Aku merasa sangat lelah. Jadi setelah menyantap makan malam seadanya, aku segera berbaring. Namun, belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Suara itu tidak datang dari dalam rumahku, melainkan dari luar. Awalnya, aku berpikir itu hanya bayangan atau halusinasiku karena terlalu lelah. Tapi suara itu terus berulang, pelan dan memelas. Aku duduk di ranjang, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tangisan itu terdengar semakin nyata, seolah-olah datang dari arah pohon besar yang tumbuh di depan rumah. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku ingat, beberapa warga desa pernah bercerita tentang hal-hal aneh yang sering terjadi di sekitar pohon itu. Tapi, aku selalu berpikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Aku mengambil senter kecil yang kusimpan di meja dekat tempat tidur, lalu berjalan ke jendela. Kutarik tirai perlahan dan memandang keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku bisa melihat pohon besar itu dengan jelas. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah bayangan yang melayang di sekitarnya. Bayangan itu bukan bayangan biasa. Aku melihat sebuah kepala, hanya kepala, melayang di udara, rambutnya panjang, terurai acak-acakan. Dan di bawah kepala itu terlihat sesuatu yang berkilauan. Aku baru menyadari bahwa itu adalah organ dalam yang menggantung. Terlihat menjijikkan dan mengerikan. Aku langsung mundur, hampir menjatuhkan senter dari tanganku. Dalam hati, aku terus berdoa agar apa yang kulihat hanyalah mimpi buruk. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Kini lebih dekat. Seolah-olah makhluk itu tahu aku sedang mengawasinya. Aku ingat pesan almarhum nenekku. Beliau pernah bilang, jika suatu malam aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya, jangan pernah menunjukkan rasa takut. Ku yang suka memakan ketakutan, katanya. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak takut? Tanganku gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Makhluk itu bisa saja datang ke rumahku, atau yang lebih buruk, menyerang salah satu ibu hamil yang sedang kutangani. Aku mengingat saran dari beberapa orang tua desa. Ku yang sangat benci melihat bayangannya sendiri. Aku harus mencari cermin. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari tua di sudut kamar dan mengeluarkan cermin besar yang biasa aku pakai untuk merias. Aku mengangkatnya perlahan, lalu berjalan ke pintu depan. Tangisan bayi itu kini terdengar semakin jelas. Aku tahu makhluk itu mendekat. Dengan hati-hati, aku meletakkan cermin itu di depan pintu rumahku, menghadap ke arah pohon besar. Setelah itu, aku kembali masuk dan mengintip dari sela-sela tirai. Tidak butuh waktu lama sebelum kuyang itu mendekat ke rumahku. Tangisannya berubah menjadi suara seperti tertawa, tapi lebih mirip cekikikan yang membuat bulu kuduku semakin berdiri. Aku melihatnya melayang mendekati cermin, dan saat itulah aku mendengar jeritan yang begitu menyakitkan. Makhluk itu tampak panik.
berputar-putar di udara, seperti berusaha menjauh dari bayangannya sendiri yang terpantul di cermin. Ceritanya menggema di malam yang sunyi, membuatku merasa seolah-olah jantungku akan melompat keluar dari dada. Setelah beberapa saat, makhluk itu melesat ke arah pohon besar, lalu menghilang begitu saja. Aku terdiam, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rumahku kembali sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan bayi atau cekikikan. Aku hanya bisa duduk di lantai, memeluk lutut sambil berdoa agar malam itu cepat berlalu. Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa sekitar pohon besar itu. Yang kutemukan adalah bercak darah yang menempel di batang pohon dan tanah di sekitarnya. Aku tidak tahu apakah itu milikku yang atau bukan, tapi aku tahu satu hal. Malam itu aku selamat. Sejak kejadian itu, aku selalu menjaga cermin di dekat pintu rumahku. Meskipun aku tidak pernah lagi melihat makhluk itu, aku tahu dia masih ada di luar sana, mencari mangsa lain di malam yang gelap. Dan setiap kali aku mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, aku hanya bisa berdoa agar itu hanyalah suara angin.